Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqur Rahman dari kelas pemrograman aplikasi web kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Di sini kita akan mulai dari menu admin, menu login dulu. Di sini ada session status. Ya, di sini untuk mengecek router, post login. Di sini ada email address. Lalu di sini ada email address. Di sini untuk mengecek apakah emailnya ada atau tidak. Lalu di sini ada password. Di sini ada input labelnya, password. Dari password kelasnya itu text gray ini untuk warnanya. Lalu kelasnya yaitu relatif. Untuk teks password kelasnya blok md1w ini ininya password, namanya password require auto complete, yaitu jika tidak ada password maka harus dimasukkan password. Di sini untuk tombol remember me, jadi jika kita sudah pernah masuk dan kita mencet ini maka kita tidak perlu memasukkannya ulang. Di sini kelasnya flexible item center berada di tengah. Input ID-nya remember me, type-nya itu checkbox, jadi tempat itunya itu dicentang atau tidak. Lalu di sini untuk CSS-nya namanya yaitu remember, labelnya yaitu remember me, kelasnya ini lalu di sini ada di kelas flexible item center just to divide between. Jadi jika root-nya ini password request udah ada, langsung dia masuk ke sini. Passnya teks ini ref-nya jadi kita hanya perlu memasukkan password request, berarti seperti itu aja. Lanjut di sini ada confirm password, jadi jika passwordnya benar di sini untuk tombol ini konfirmasi buttonnya. Di sini format post action route password confirm. Jika input passwordnya sama dengan value maka akan lanjut ke ke tampilan menu admin. Jika inputnya di sini mahasiswa dan berada di dalam email mahasiswa dan di sini passwordnya sama dengan password, maka akan masuk ke tampilan yang lain. Langsung saja kita masuk ke menu dosen. Di sini ada create. Di sini different class. Di sini hanya untuk tampilan. Lalu di sini untuk kalimat ada tombol add dosen.
metodenya itu post, berarti ini ngepost itu. Lalu routernya directory ke admin dosen.store. Lalu di sini ada class grid, labelnya kode dosen. Di sini berarti di dalam tabel pertama yaitu ada kode dosen. Di sini untuk CSS, ini nama kode dosen. Lalu untuk kode dosen, value of kode dosen error. Jika error maka akan menampilkan message. Lalu di sini ada nama, tombol kolom nama, input aja teks, namanya nama, ID nama, value of nama. Lalu sini untuk CSS berwarna, bordernya berwarna abu-abu. Di sini diperlukan, jadi tidak bisa dikosongkan. Jika kosong maka akan menampilkan message ini. Lalu untuk ini yaitu tabel alamat sama seperti tadi. Lalu di sini ada prodi. Lalu di sini ada fakultas. Lalu di sini ada email, ada password. Lalu kita ke index, yaitu tempat ketika sudah membuat nama dosen di sini, maka di sini akan muncul seperti ini, yaitu tabel berupa kode dosen, nama dosen, fakultas, prodi, ada action. Lalu di sini untuk menampilkan yaitu menariknya dari database. Di sini itu alam ini dari migration, nggak salah. Ini iya betul dari dosen. Jadi migration itu tujuannya untuk menghubungkan dari database ke tampilan ya, atau seperti ini, input dari input kolom masuk ke database, tapi harus ada beberapa yaitu kode dosen. Kembali ke tadi. Nah, di sini kita memanggil di database yaitu dari tabel dosen, terus kode dosennya ditarik, lalu ada dari tabel dosen lagi ada nama, terus dari tabel dosen lagi ada fakultas, lalu dari tabel dosen lagi yaitu prodi. Lalu di sini untuk tombol yaitu ada view. Ini untuk mereview seluruhnya. Misalnya ada satu dosen, kita hanya melihat satu dosen dari beberapa dosen tersebut, maka di sini hanya ada jika menekan tombol view maka dosen yang satu yang ingin kita lihat itu maka akan bertampilan informasinya itu semua hanya dosen satu dosen itu. Lalu di sini ada edit ya, jika ada nama dosen atau kode dosen yang salah kita bisa edit. Lalu metodenya itu post, jadi kita hanya memasukkan jadi post ini untuk ya post itu. Lalu actionnya yaitu route, alurnya ke admin dosen destroy, yaitu untuk menghapus. Lalu metodenya delete, ini untuk tabel, untuk button
terus nama informasi dosen itu. Lanjut kita ke mahasiswa. Di sini ada tabel mahasiswa, yaitu masuk ke indeks terlebih dahulu. Sama seperti dosen, ya, di sini ada tabel. Nanti akan berada tabel berisi dengan NBI, nama, fakultas, prodi, action. Lalu di sini kita menghubungkan dari database kita yang bernama yaitu DB Siakat. Saya menggunakan MySQL. Di sini kita menuju ke tabel mahasiswa. Mahasiswa ini berarti banyak mahasiswa dalam satu tabel. Lalu di sini sama seperti dosen tadi, kita mengambil dari tabel mahasiswa, yaitu NBI. Ada dari tabel mahasiswa lagi, nama, terus ada lagi fakultas, terus lagi prodi. Sama seperti tadi, akan menampilkan seperti ini tabelnya. Lalu ini untuk menarik data yang ada di database untuk ditampilkan kembali. Lalu sama seperti tadi, ada tombol view, yaitu untuk mereview salah satu mahasiswa. Lalu untuk mengedit, jika ada salah satu data yang salah, maka kita bisa mengeditnya. Dalam kurung ini menu admin. Lanjut, di sini ada untuk tombol delete. Jadi admin.destroy. Rutenya itu menghapus mahasiswa. Metodenya yaitu delete. Lalu di sini untuk buttonnya tipenya submit. Lalu ini untuk CSS-nya, colornya itu warna merah. Lalu on click return confirm, lalu akan diberitahu apakah Anda yakin. Jika yakin, maka akan hapus. Ya, seperti itu tabel mahasiswa link. Lalu kita ke membuat mahasiswa baru atau add mahasiswa. Ada di sini. Di sini ada label untuk ada kolom lah untuk kita mengisi NBI. Input type-nya berupa teks NBI, ID-nya NBI, value of NBI. Ini untuk CSS berwarna abu-abu bordernya. Jadi di sini require, jadi harus diisi. Lalu di sini ada label nama tempat kita untuk menginput teks. Ya, ini inputnya teks, ID-nya itu nama, ini value-nya out nama, ini untuk CSS-nya bordernya warna grey, tag-nya grey. Di sini ada required, berarti tidak boleh harus kosong. Di sini jika kosong akan muncul message spam. Lalu di sini ada fakultas, ya sama seperti tadi. Di sini juga ada prodi, sama inputnya itu teks. Lalu di sini juga sama, input di sini itu teks area lebih besar, lebih panjang. Lalu di sini ada email, input type-nya itu sama, teks. Di sini ada umur, input type-nya itu number. Lalu di sini ada agama, input type-nya itu teks. Value-nya agama. Di sini require, berarti harus diisi. Jika tidak, maka akan muncul message spam.
Lalu di sini ada label password, sama seperti tadi, inputnya itu teks, namanya password, ID-nya password, di sini untuk CSS, di sini harus diisi. Lalu di sini untuk ada foto, untuk type-nya file, namanya foto, ID-nya foto, kelasnya warna dark gray, lalu size-nya itu gray. Lalu di sini karena tidak ada require, maka foto bisa dikesampingkan dulu atau tidak diisi terlebih dahulu. Lalu di sini ada plus submit, ini button untuk submit jika kita rajin akan menyimpannya ke database. Lalu jika tidak, maka kita bisa meng-cancel. Lalu pada menu edit, di sini pada menu edit sama seperti tadi. Jadi di sini metodenya itu put, sedangkan di create itu metodenya post. Jadi kita memasukkan data baru, lalu kita menguploadnya ke database. Kita akan di sini itu put. Jadi kayak menyimpan data yang sudah ada. Lalu ada label NBI sama seperti tadi, kita mengisi NBI yang baru. Lalu input type-nya teks. Di sini require sama seperti tadi. Lalu di sini ada label for nama. Ini untuk teks nama sama seperti tadi. Sini lanjut aja kita menuju ke show black. Jadi di sini kita menampilkan itu apa itu detail mahasiswa, yaitu tadi show. Jika kita ingin melihat data yang lebih rinci, maka kita pencet show, maka di sini akan muncul seperti ini. Ya, itu pertama NBI, jadi data itu akan diambil dari dari database, terus dari tabel mahasiswa, terus NBI, terus sama nama juga seperti itu, kita ambil dari database, baru tabelnya mahasiswa, terus nama, terus ada fakultas dari tabel mahasiswa, yaitu fakultasnya diambil, prodi juga sama, mahasiswanya diambil, terus tabel mahasiswa, dari tabel mahasiswa, terus prodi, tabel yang berisi kolom prodi ini kita ambil, diisi ini, terus alamat sama dari sama kayak tadi, dari tabel mahasiswa, terus kolom alamat diambil, yang NBI-nya yang detail mahasiswanya ini, terus ada email sama, tapi bedanya di sini belum ada email. Di sini ada umur sama, ada agama mahasiswa, dari tabel mahasiswa kolomnya agama, terus di sini ada foto, jika ada foto, jika tidak maka ini akan kosong. Lalu di sini ada tombol back, yaitu rutenya ke admin mahasiswa ini. Oh, ini maaf. Ini di sini ada dua tombol, yaitu edit dan kembali. Jika kita mau mencet edit, maka alurnya itu kembali ke admin mahasiswa.edit, kembali ke sini. Jika kita kembali, maka akan kembali ke indeks yang ini. Lanjut ke
Ada mata kuliah seperti ini dijadiin satu, jadi dipisah. Jadi di mata kuliah ini kita dapat melihat pada tabel jika kita masuk sebagai mahasiswa, terus kita mengambil mata kuliah tersebut, maka total mahasiswa akan dilihat. Terus ya seperti itu. Kita lanjut saja ke ini router authenticate atau alurnya bagaimana kita bisa masuk sebagai admin atau sebagai mahasiswa, yaitu di sini eh, untuk metodenya pertama yaitu slash kosong. Jadi ketika awal-awal masuk, kita akan masuk ke halaman login, yaitu tadi itu halaman gitu. Nah, halaman ini, jadi kita hanya perlu menaruh slash. Jika authentication check, jika authentication user sama dengan admin, maka masuk ke dalam menu admin dashboard, return director menuju ke admin dashboard. Jika lainnya, maka masuk ke mahasiswa dashboard. Lalu di sini rute admin dashboard, yaitu dashboardnya menu admin. Lalu di sini ada return admin.dashboard, jadi returnnya itu kembali ke admin.dashboard. Jika authentication-nya sebagai admin, maka masuk ke sini, namanya itu admin dashboard. Lalu di sini ada dashboard. Di sini ada dua dashboard. Jika authentication check-nya itu sama dengan admin, maka user tersebut akan masuk ke admin.dashboard. Jika tidak, maka akan masuk ke mahasiswa dashboard. Lalu kembali ke dashboard, authentication dashboard. Di sini authentication-nya tadi ada group function, router profile control, plus edit, profile edit. Oh, ini jika kita masuk sebagai mahasiswa, jadi kita rutenya bisa ke profile. Ini untuk profile ada edit, update, destroy. Lalu masih pada mahasiswa di sini ada dashboard. Lalu untuk menu ini untuk ini menu admin, menu mahasiswa admin, risetnya itu ke mahasiswa. Di sini rutenya itu mahasiswa. Rute post berarti di sini kita ngepost isi database mahasiswa, kita ekspor menjadi PDF. Lalu di sini ekspor. Lalu di sini ada rute menuju dosen. Di sini juga ada untuk mendownload isi database dalam
bentuk PDF. Lalu di sini ada rute untuk menuju mata kuliah, rute menuju dashboard, lalu untuk admin. Lalu kembali lagi ke menu ketika masuk sebagai mahasiswa. Di sini rutenya bisa ke KRS atau menu profil. Di sini itu rute jika kita ingin mengubah isi profil mahasiswa, jika ini menu jika login sebagai mahasiswa. Terus kita masuk ke migration. Kita mulai dari migration mahasiswa. Jadi migration itu sama kayak kita membuat sebuah tabel yang berisi pertama ID, terus kedua itu NDI, nama, fakultas, prodi, alamat, email, umur, agama, foto. Terus di sini ada dosen. Sama seperti tadi, gunanya migration ini hanya untuk membuat sebuah tabel dan sebagai alur penghubung dari database ke web. Jadi pada ini dosen itu ada kode dosen, ada ID, ada kode dosen, ada nama, ada alamat, ada prodi, ada fakultas, ada foto, terus di sini ada mata kuliah, ada ID, ada kode mata kuliah, ada nama, ada semester, ada prodi, ada SKS. Lalu di sini ada KRS. KRS ini khusus hanya untuk mahasiswa. Ada ID, ada NDI, ada tahun ajaran, ada semester, ada kode mata kuliah, ada SKS, ada kode dosen, ada mahasiswa ID-nya. Di sini admin. Di sini hanya untuk mengecek ini ada ID, ada email, ada password. Lalu kita masuk ke controller. Di sini ada dashboard. Jadi retensinya admin dashboard. Di sini dosen controller, yaitu bedanya migration sama controller itu migration hanya sebagai penghubung, sedangkan controller ini sebagai bagaimana cara data itu ditarik. Lalu di sini pada menu dosen indeks tadi, jika search bar ketika kita mencari sesuatu antara nama, onware, jadi kode dosen itu kembali ke retrieview admin.dosen.index atau dosens. Lalu di sini public create, jadi untuk menambah item view admin.create, kembali ke menu admin dosen create. Lalu public function store, yaitu untuk menyetorkan sesuatu yang seperti kita menambahkan, lalu itu akan menuju ke database untuk disetor. Terus selanjutnya yaitu show, yaitu untuk menampilkan data dosen dari tabel dosen, find on ID, terus kembali ke admin
dosen, show kontak dosen untuk menampilkan, public function edit ini untuk mengedit dosen, function update untuk mengupdate, consolidation, kode dosen validation unique, dosen kode dosen, di sini nama itu harus diisi, alamat harus diisi, kode harus diisi, komunitas harus diisi, email harus diisi, email unik tidak boleh sama, foto no label berarti boleh ditinggalkan atau tidak diisi. Di sini dosen user tidak boleh. Di sini ada destroy, gunanya untuk menghapus database. Jadi alurnya seperti kita menuju ke tabel dosen, user kita dicari, usernya siapa, terus kita delete, terus kembali dosen delete, dan direction. Jika sudah kita mendelete itu, maka kita akan kembali ke menu admin dosen index atau pada menu menampilkan dosen. Lalu akan menampilkan sebuah kalimat sukses, dosen dealer successfully. Lalu di sini public function export PDF yaitu untuk mengekspor PDF isi dari data dosen diekspor menjadi PDF. Dari mana data, database, data ini database, tabelnya dosen. Lalu kita pilih nama, dipilih ini yaitu yang ingin ditampilkan. Ada nama, ada kode dosen, ada fakultas, alamat, dan prodi. Latest ini yang terakhir diupdate, jadi terus di get, diambil dari mana app service, export service, export to PDF, data to array, diberi nama dosen PDF, array to database, first to array, return kembali menuju ke admin.dosen.index. Sini ada controller mahasiswa. Sama seperti tadi, controller ini gunanya untuk mengontrol bagaimana data itu menuju ke database dan sebaliknya database menuju ke web. Di sini ada public index, gunanya untuk menampilkan apa saja yang ingin ditampilkan pada sebuah tabel. Di sini berada di tabel mahasiswa. Jika ingin, di sini ada menu search, lalu where nama or where NBI. Jadi kita bisa memilih mencari nama atau NBI. Mahasiswa dari mana? Tabel mahasiswa, query, pagination. Ini untuk menampilkan pagination, yaitu hanya menampilkan 10 data saja. Region view, admin. Jika kita sudah mencari nama tersebut, maka itu akan menampilkan nama itu saja, terus itu akan kembali ke admin.mahasiswa.index. Di sini ada public function create, return view admin mahasiswa.create, kembali menuju ke admin mahasiswa create.
Ada public function store, yaitu untuk menyimpan data yang telah kita inputkan menuju ke database. Di sini ada NWI, require, unique berarti tidak boleh sama. Ini menuju ke tabel mahasiswa. Bagaimana unik ini untuk tidak boleh sama. Terus ada nama, require ini harus diisi. Terus ada fakultas, require harus diisi. Terus ada prodi, require harus diisi. Ada alamat, require. Ada alamat, require harus diisi. Terus ada email. Maaf, tadi ada gangguan sedikit, Pak. Sampai mana tadi itu ada email. Di sini harus require, harus diisi. Terus unique tidak boleh sama. Ini ada umur. Sini required, tipenya itu integer. Terus ada agama, require harus diisi. Terus ada password, require. Di sini ini untuk mengubah menuju menjadi apa ini? Hurufnya supaya tidak terbaca passwordnya ini. Terus ada foto, no label berarti boleh diisi atau tidak. Tipenya itu boleh JPEG, PNG, JPG. Maksimalnya itu 2088. Di sini user create. Di sini untuk membuat user. Ya, jika pada tabel mahasiswa kita membuat nama, terus ada email, ada password. Nanti email tersebut dan password tersebut bisa kita gunakan untuk masuk ke ke menu mahasiswa. Semua mahasiswa yang telah kita buat. Terus ini terus mahasiswa kesempatan kita tempati aja. Terus ada public function show. Di sini untuk menampilkan mahasiswa dari tabel mahasiswa, one on fail, ID, return kembali menuju ke admin mahasiswa.show untuk menampilkan isi mahasiswa. Public function edit ini untuk mengedit. Jika sudah mengedit, itu akan kembali menuju ke admin.mahasiswa.edit. Public function update, request. Jadi ini harus request dari mana, dari tabel mahasiswa, terus dicari ID-nya, terus requestnya apa, yaitu NBI harus required, harus diisi, terus ada nama harus diisi. NBI ini tipenya unique, tidak boleh sama. Jika pada menu edit,
Function edit ini juga function update ini jika kita sudah mengedit akan muncul tombol update. Di sini itu kita eh, function ini itu bekerja itu seperti mengecek NBI-nya sudah ada atau tidak. Jika belum ada, itu akan kembali ke menu edit. Lalu untuk diedit kembali, ada nama, itu harus require. Lalu di sini ada mahasiswa user update, ada email, ada nama, ada email. Oh, di sini request validasi, jadi harus memvalidasi terlebih dahulu. Lalu ada data requirement. Untuk to destroy, ada mahasiswa dari tabel mahasiswa dari mana, yaitu ID, mahasiswa user delete, jadi dari ID tersebut kita bisa dapat delete mahasiswa delete. Return direction kembali menuju ke admin.mahasiswa.index, lalu akan muncul sebuah kalimat sukses, mahasiswa deleted successfully. Lalu di sini ada public function export PDF, ada data dari database, terus tabelnya mahasiswa, terus dipilih, ada nama, NBI, fakultas, alamat, prodi. Terakhir kali diupdate, diambil, menuju ke app service, export service, export to PDF, database to array, diberi nama mahasiswa.pdf, array key database, pertama itu array. Jika sudah, itu akan kembali menuju ke direct root, kembali menuju ke admin.mahasiswa.index, terus ada mata kuliah, ada public index request query-nya itu mata kuliah query. Jadi di sini tujuannya itu kita dapat mencari atau search, itu ada nama dan kode mata kuliah. Lalu di sini ada pagination-nya dulu, atau hanya menampilkan data dari database itu hanya 10, terus akan dikasih sebuah page, itu tergantung dari jumlah database-nya. Lalu jika sudah, akan kembali menuju ke admin.matakuliah.index. Public function create, return view, admin.get menuju ke admin.create. Lalu di sini public function store, jadi itu untuk menyimpan isi database. Validation itu memvalidasi terlebih dahulu, request validation, membutuhkan validasi. Di sini ada kode mata kuliah, di sini required harus terisi, dan di sini unique, jadi tidak boleh sama. Di sini ada nama mata kuliah, di sini required harus diisi, tipenya itu string. Di sini ada SKS required harus diisi, tipenya integer, minimal ada 1 kalimat, maksimal ada 6 kalimat. Di sini semester required harus diisi, tipenya integer, minimal 1 dan maksimal 8. Ada prodi di sini required, lalu tipenya string. Terus mata kuliah
dari tabel mata kuliah dibuat jika validasinya benar, maka dari eh, data yang telah kita isi di web, jika validasinya benar, maka itu akan menuju ke database sesuai yang ada di sini. Lalu di sini jika sudah selesai melakukan itu, akan kembali menuju ke menu admin mata kuliah index, yaitu tampilan awal mata kuliah. Jika sudah, maka akan muncul sebuah tulisan sukses, terus mata kuliah tes sukses dulu, public function show string ID, jadi diambilnya hanya ID-nya itu. Nah, diurutkan dari ID. Jadi tabel mata kuliah, find out dari mencari ID, lalu ditampilkan semua, return view, kembali menuju ke admin mata kuliah.show, compactnya mata kuliah, public function edit, yaitu sama, dia bisa dari ID-nya terlebih dahulu, terus mata kuliah, dari tabel mata kuliah, find out ID-nya itu berapa, return view admin mata kuliah edit, impact mata kuliah, public function, update, request, string ID, membutuhkan string ID dari tabel mata kuliah, diambil ID-nya yang ingin diedit atau diupdate, terus request validation, membutuhkan validasinya apa, yaitu pertama kode NVAC, di sini required artinya harus terisi dan tidak boleh nol atau kosong. Di sini unit, jadi unit tidak boleh sama. Terus ada nama mata kuliah, required, nama mata kuliah required, terus ada SKS required, tipenya integer, minimal 1, maksimalnya 6. Di sini ada semester required, harus diisi integer, tipenya itu, dan minimal harus terisi angka 1 dan maksimal 8. Lalu ada prodi, tipenya required, harus terisi karena itu required. Mata kuliah update, tabel yang di sini jika sudah, maka update required itu. Jika validasinya ini semua selesai, maka ini akan terupdate dan terkirim ke database, lalu digantikan dengan database yang telah diupdate. Database lama diganti dengan database yang baru. Terus jika sudah, maka itu akan kembali menuju ke menu admin mata kuliah index, lalu dibarengi oleh kalimat sukses mata kuliah update successfully. Public function destroy, misalnya untuk menghapus mahasiswa mata kuliah dari tabel mata kuliah, ID yang ingin dihapus berapa, lalu mata kuliah tersebut dihapus ID-nya itu, lalu jika sudah akan kembali menuju ke admin mata kuliah index dengan kalimat ucapan sukses, mata kuliah delete successfully. Ini tadi menu admin, controllernya admin, lalu authentication,
Authentication requires view authentication login. Di sini ada public function store login required. Jika authentication attempt on email password requisition definition return redirect kembali ke login. Jika dalam salah satu dari email dan password ini kosong, maka akan menuju kembali ke menu login lagi. Return back with error. Email provided do not match our record. Jadi jika salah satunya error atau email atau password, maka akan menampilkan kalimat error, yaitu the provided do not match our record. Jadi tidak ada record soal email atau password tersebut di dalam database. Public function destroy. Di sini authentication destroy ini untuk logout. Jadi authentication buat web itu logout, session invalid request. Jika dipencet akan menuju kembali ke menu login. Lalu di sini konfirmasi password controller. Public function show. Lanjut kembali ke authentication confirm password. Public function store yaitu menyimpan password. Jika authentication buat web validate atau benar, email atau password. Request user dan emailnya sama, akan menuju ke tampilan menu yang lain. Jika sudah, maka akan kembali ke dashboard. Jika gagal, terus menuju ke controller mahasiswa. Pada jika login sebagai mahasiswa, lalu di sini ada KRS controller, mulai dari public index, function index, mahasiswa authentication user mahasiswa. Jika autentifikasinya itu masuk ke authentication usernya itu sebagai mahasiswa, maka bisa KRS ini akan muncul. Jika sudah, ini muncul kembali ke mahasiswa.krs.index. Public function create itu untuk membuat database dari tabel apa? Dari tabel mata kuliah, diambil semua, return view mahasiswa.krs.create. Public function store request validation mata kuliah.id dari tabel mata kuliah. Terus mahasiswa identification usernya sebagai mahasiswa, mata kuliah dari tabel mata kuliah mengambil isi dari mata kuliah ID. Ini untuk mengecek apakah mahasiswa tersebut sudah mengambil mata kuliah tersebut atau tidak. Jika sudah, maka itu akan
terambil. Jika tidak, itu akan menampilkan pesan error. Anda sudah terdaftar di mata kuliah ini. KRS Create itu mengambil mahasiswa ID dari tabel mahasiswa yang ada di admin itu, terus ada NBI, ada tahun ajaran, di sini untuk menentukan tanggal, lalu di sini semester, kode mata kuliah, SKS, kode dosen, tipe dosen. Jika sudah, maka itu akan menuju kembali ke mahasiswa.krs.index dengan dengan pesan sukses, mata kuliah berhasil ditambah ke KRS. Audit function show ini untuk menampilkan KRS dari mana, dari ID, dari apa, dari mahasiswa ID, authentication-nya user mahasiswa ID, first call. Jika sudah, kembali ke tampilan mahasiswa.krs.show. Ada company edit sama seperti tadi. KRS dari mana, dari ID apa, mahasiswa ID, authentication usernya mahasiswa ID. Terus kita sudah kembali ke mahasiswa KRS edit. Public function update KRS dari mana, dari ID, dari mananya, mahasiswa ID, authentication usernya ID, for request validation status required and active atau non-active. KRS update requires only status return redirect. Mengajak kembali ke mahasiswa.krs tampilan awal menu KRS menampilkan kalimat KRS update successfully. Ini untuk menghapus, diambil dari ID mahasiswa, terus dihapus. Return redirect route mahasiswa KRS index dengan menampilkan kalimat mata kuliah berhasil dihapus dari SKS. Di sini ada profil untuk menentukan profil mahasiswa. Profil ini untuk mengedit, misalnya admin ingin mengganti password, bisa di sini. Lalu seperti ini, jadi publication edit, user authentication apa, lalu kembali ke profile.edit authentic user, terus public function update profile update require request dari mana, user field validation. Jika request user is directory to atau email, menuju ke email yang ada. Request user email verified at ini untuk menunjukkan email itu terverified pada kapan. Request user save, jika sudah maka user save. Lalu jika sudah, kembali menuju ke profile edit. Public function destroy request
Ya, di sini untuk menghapus user deletion password require. Sebelum menghapus password harus dimasukkan terlebih dahulu dan sifatnya wajib, tidak bisa dilangkai. Setelah memasukkan password, maka harus memasukkan password lagi. User request user authentication auto logout. User delete setelah memencet tombol logout itu akan setelah memencet tombol delete maka akan ke logout dan user tersebut akan ke delete, lalu menunggu kembali ke tampilan awal yaitu tampilan login. Export service buat PHP yaitu untuk controllernya akan mengekspor ke PDF. Public static function export to PDF, yaitu untuk mengekspor ke PDF. Database file name false. DOM PDF sama dengan new DOM PDF. HTML A1 yaitu isi dari data dari PDF tersebut. Export data export mana data sebagai data HTML forest all export nanti data call seperti itu. Kita menuju ke ini model ada email, ada password, terus model ada pada dosen, itu ada kode dosen, nama dosen, alamat dosen, prodi, fakultas, foto, user ID. Function user written this belong to user class. Terus char s ada NBI, tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, SKS, dosen, mahasiswa ID, public function, mahasiswa, written this belong to mahasiswa kelas, public function mata kuliah this belong to mata kuliah kelas, kode mata kuliah. Ini model mahasiswa extended to model. Ada NPI, nama, fakultas, prodi, alamat, email, umur, agama, foto, user ID, public function user return this belong to user class, return function char s. Jadi sini ada dua, yaitu user atau profile, terus ada char s, as many, jadi memiliki banyak kelas. Jadi mahasiswa bisa memiliki banyak area kelas. Terus mata kuliah, terus kode mata kuliah,
Nama SKS, semester, prodi, visinya ada Seeder database Seeder, user Seeder, mahasiswa Seeder kelas, dosen Seeder kelas, mata kuliah Seeder kelas, ada Seeder kelas, terus dosen Seeder, pakai function run, user sama dengan user, dari mana role, dosen, mengambil user sebagai users sebagai user, dosen create user ID, user ID. Jika user ID ini otomatis terisi, ada kode dosen, dosen, str user ID, terus ada nama user, terus nama, name, terus ada prodi, teknik informatika, fakultas teknik, alamat, calon dosen nomor, public function, KRS header, mahasiswa, dari tabel mahasiswa, bagi tabel mahasiswa semua mata kuliah sebagai mata kuliah semua. Untuk setiap mahasiswa terdapat beberapa mata kuliah mahasiswa pilih 4 sampai 6 mata kuliah secara rapat untuk setiap mahasiswa. Cek apakah sudah terdaftar sebelumnya. Jika sudah eksis KRS if eksis KRS create mahasiswa ID mahasiswa ID NDI mahasiswa NDI tahun ajaran 2025-2026 semester ganti kode mata kuliah mata kuliah terus kode mata kuliah SKS mata kuliah SKS dosen kode dosen default dosen di sini leadernya mahasiswa public function run create user dari mana role mahasiswa dari role mahasiswa user sebagai user mahasiswa create user ID MBI nama user name fakultas teknik prodi teknik alamat jalan contoh nomor email nomor 20 agama Islam mata kuliah public function run void mata kuliah kode mata kuliah nama algoritma dan pemrograman SKS kode mata kuliah ya seperti itu user seeder nama
administrator, email, email from eh admin.admin.com, password, role sebagai admin, user create nama Ahmad Rahmat, Rahman, email student, password, role sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa untuk proses mungkin itu saja. Sebelum run program kode dari project ini, sebelumnya kita harus menginstal npm. Setelah menginstal, kita ketikkan npm run dev. Ini terus setelah npm selesai di run, kita masukkan komen php artisan server serve bentar. Tadi ada gangguan sebentar Pak, kita lanjutkan lagi. Lalu di sini setelah kita memasukkan kode php artisan serve, lalu akan muncul seperti ini, alamat link. Ini kita kontrol klik, lalu akan terbuka, yaitu webnya, yaitu awal-awal yaitu masuk ke menu login. Di sini kita akan masuk sebagai admin terlebih dahulu karena mahasiswanya masih kosong, jadi belum ada email dan password yang bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam menu mahasiswa. Di sini untuk email admin yaitu admin.gmail.com, lalu untuk password itu admin. Di sini kita akan masuk ke menu admin. Di sini bisa profile, belum ada, jadi di sini bisa logout, kita bisa logout, kita masuk ke admin. Terus di sini kita menuju ke mahasiswa. Di sini kita akan masukkan saja nama saya. Lalu ada umur, lalu ada gambar, lalu ada password. Password di sini minimal harus 8 length. Jika panjangnya tidak 8, maka akan error. Di sini kita akan masukkan dosen. Di sini karena fotonya bisa kita skip dulu, lalu akan muncul seperti ini. Di sini ada view,
Terus ada edit, edit. Ini untuk mahasiswa ada view, lalu ada edit, lalu ada delete. Kita masuk ke mata kuliah. Ini lalu kita lanjut menuju ke menu mahasiswa. Ada menemukan email yang telah kita masukkan kepada mahasiswa itu. Lalu di sini kita jika salah masukkan kode password, maka akan muncul peringatan seperti ini. Lalu di sini kode menu login sebagai mahasiswa. Di sini ada KRS. Maaf, di sini tulisannya abu-abu. Ya, tadi seperti tadi mata kuliah yang telah kita isi tadi di menu admin, maka akan muncul seperti ini. Jika tidak ada, maka ini akan disapprove doang seperti ini. Jika kita pencet KRS, mata kuliah berhasil ditambahkan KRS. Maaf karena ini tampilannya kurang saya perbaiki. Tampilannya seperti ini. Ada SKS, pengajaran, ada view, ada remote, terus ini ada profile. Untuk di sini kita bisa mengganti password atau menghapus akun. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.